Kerja SDN 1 Bade. Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi tugas uji kinerja PBG dan Daljab tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022, Pak Guru ingin melaksanakan mungkin uji kinerja PBG Daljab tahun 2022 dengan materi yaitu IPA, Bahasa Indonesia dan IPA. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan Ridho dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran kita kali ini? Oke, siapa saja yang tidak hadir? Deva, siapa? Desi, Ayu, Farel. Ya, oke. Siap, anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara kita, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, untuk panduannya kita tunggu lewat layar tersebut. Silakan diperhatikan sambil menyanyi bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya Pak Guru ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu melalui teks berjudul Pertempuran Surabaya, anak-anak nanti akan menggali informasi penting dari teks bacaan tersebut. Selanjutnya untuk pelajaran yang IPA, kalian akan dikenalkan ditampilkan nanti berupa teks dalam PPT ini, ditampilkan dalam PPT ini yaitu ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Nah, nanti dari hewan-hewan tersebut ya, nanti akan kalian mengetahui bagaimana ciri-ciri dari fisik hewan-hewan tersebut disesuaikan dengan kegunaannya dan habitatnya tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian bisa lihat dulu lingkungan tempat duduk kalian. Kira-kira bersih atau tidak? Bersih atau belum? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin menyuruh kalian untuk menyapu atau membersihkan bersama-sama. Silakan, baik menata meja atau menyapu. Silakan, waktunya 3 menit. Potong, Mbak. Yang nggak kebagian sapu silakan ditata meja, kursi. Yang tidak terpakai silakan. Selanjutnya, dari kegiatan yang telah kalian lakukan tadi, kaitannya dengan bahasa Indonesia, kalian bisa mengambil 6 aspek kata tanya, yaitu bisa dikaitkan dengan apa, bisa dikaitkan dengan siapa, apa yang kalian lakukan tadi?
siapa yang melakukannya juga? Anak-anak kelas ke. Nah, mengapa kalian melakukannya? Karena suasana kelas yang kurang bersih. Kapan kalian melaksanakan kebersihan itu? Kapan kalian membersihkannya? Hari Kamis tanggal sekian. Di mana kalian melaksanakan kebersihan itu? Di ruang kelas. Nah, dari 6 aspek itu, Pak Guru ingin mengaitkan dengan teks pertempuran Surabaya yang bisa kalian lihat lewat tampilan PPT sebagai berikut. Anak-anak, di sini Pak Guru sudah menampilkan teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru ingin menunjuk salah satu teman dari kalian untuk membaca maju ke depan sebagai wujud literasi. Oke. Adit silakan maju ke depan. Yang keras ya. Yang keras, Adit. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendatar di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya. Cukup. Ya, kalian. Nah, dari teks berjudul Pertempuran Surabaya ini kalian bisa menggali informasi dari teks tersebut, menyimpulkan kalimat-kalimat yang penting dari teks bacaan tersebut, ya. Nah, lewat 6 aspek tadi, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, aspek menanya seperti itu. Nah, kalian juga bisa menyimpulkan hal-hal penting dari teks bacaan tersebut. Nah, dalam menulis kalimat-kalimat penting, kalian hendaknya memperhatikan dari tatanan bahasa, baik subjeknya, predikatnya, terus sesuai dengan EYD-nya. Nah, dari cuplikan teks ini, Pak Guru ingin memberikan bahan ajar beserta KKBD yang nantinya kalian bisa kerjakan, gitu. Nah, karena ini terbatas, sesuai kelompok saja ya untuk bahannya. Kalian setelah membaca teks Pertempuran Surabaya, kalian akan dibagikan KKBD yang sudah kalian terima. Nah, kalian kerjakan, dibaca dulu Pertempuran Surabaya. Oke, teks Pertempuran Surabaya kalian baca dulu. Setelah itu kalian tugasnya bisa dilihat, yaitu membuat kalimat yang efektif. Anak-anak, kalian bisa membuat kalimat efektif. Anak-anak bisa membuat kalimat efektif melalui 6 aspek kata tanya dengan menganalisis melalui 6 aspek kata tanya. Apa? Nah, apa kalian bisa lihat di depan? Apa? Apa ini menanyakan apa? Apa ini menanyakan apa? Jawab. Apa yang terjadi? Sebab akibat. Mengapa? Mengapa bisa terjadi? Kapan? Ayo. Kapan? Menanyakan apa? Kapan berarti menanyakan waktu. Siapa? Siapa? Dewa. Siapa menanyakan apa? Oh, orangnya. Bagaimana? Menanyakan apa? Proses. Proses.
Di mana? Menanyakan apa? Tempat. Tempatnya. Oke, Kak. Anak-anak, sekarang kalian buka LKPD-nya. Sudah? Nah, setelah kalian buka, kalian bisa menganalisis dari teks pertempuran Surabaya itu, membuat kalimat efektif berdasarkan 6 aspek kata tanya tadi. Paham? Nah, silakan dikerjakan. Tulis nama, nomor, absen. Tulisannya yang rapi. Huruf awal besar, bahasa Indonesia. Tanda titik. Nama tempat dimulai huruf besar. Kalau kata mencari informasi penting berdasarkan 6 aspek kata tanya tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Ya, lihat. Nah, di sini kan ada diagram. Yang pertama yaitu apa? Apa ini kalian membuat kalimat efektif dari teks ini. Apa? Contohnya apa? Yang berkaitan dengan teks ini. Apa yang terjadi di Surabaya pada tanggal? Apa yang terjadi di Surabaya tanggal? Peristiwa apa? Apa yang terjadi di Surabaya tanggal ini? Nah, terus mengapa? 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 Ayo, mengapa? Mengapa terjadi pertempuran di Surabaya? Lagi kapan? Kapan terjadinya pertempuran di Surabaya? Siapa? Siapa yang bertempur di Surabaya? Dari tanah air kita, dari negara kita itu siapa? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui lembar kerja yang pertama di sini. Nek kalimat itu ya agak panjang, bukan kalimat ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD, Pak Guru ingin menunjuk perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas. Untuk putra silakan Ridho, silakan maju. Yang belakang silakan menyimak. Terus memberi tanggapan boleh, ya? Ya, kita dibaca. Bacaannya. Ya keras. Apa terjadi pertempuran di Surabaya? Mengapa pihak Indonesia menolak ultimatum menyerahkan senjata? Kapan terjadi pada tanggal 10 November di Surabaya? Siapa pemimpin Inggris yaitu Jenderal Malaki? Di mana terjadi di Surabaya? Bagaimana Inggris mengebor Surabaya dari darat, laut, dan udara? Nah, sini dulu. Nah, dari membuat kalimat efektif yaitu berdasarkan 6 aspek apa? Temanmu menjawab terjadi pertemuan di Surabaya. Kira-kira betul atau salah? Ada punya pendapat lain? Apa? Nah, terus sekarang mengapa? Kalimat efektifnya yaitu pihak Indonesia menolak ultimatum, betul? Nah, ada jawaban yang lain? Tidak apa tidak sama sekali? Tidak sama atau tidak bisa? Sama ya? Kapan? Kalimat efektifnya terjadi pada tanggal 10 November di Surabaya. Ada yang punya jawaban lain mengenai kalimat efektif kapan? Ayo. Punya apa? Tutup jari yang keras. Pada 10 November 1945. Oh, boleh. Terus siapa sekarang?
Siapa? Yang terbunuh di sini pemimpin tentara Inggris yaitu Jenderal Malabi. Ada yang punya pendapat lain? Jawaban lain apa? Rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Boleh. Saya punya jawaban lain? Apa? Rakyat Indonesia bertempur melawan Inggris. Boleh. Saya punya jawaban lain mengenai siapa? Aspek siapa? Yang putri? Punya? Sekarang di mana? Di mana paling gampang? Paling mudah? Di sini terjadi di Surabaya. Ada yang punya pendapat lain? Udah, deh. Saya kira untuk di mana rata-rata udah paham semua. Sekarang bagaimana? Di sini temanmu yang maju ke depan, Ridho, Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Yang punya pendapat lain? Selain itu? Hah? Tidak? Oke. Terima kasih. Ya, boleh. Tepuk tangan buat temenmu. Sekarang perwakilan yang kelompok putri. Ayo maju, Bapak. Silakan. Apa terjadi pertempuran di Surabaya? Mengapa Indonesia menolak ultimatum melapor dan meletakkan senjata di tempat? Kapan? Pada 10 November 1945. Siapa pimpinan tentara Inggris yaitu Jenderal Malabi. Di mana terjadi pertempuran di Surabaya? Bagaimana Inggris menyerang dari darat, laut, dan udara? Kita dulu. Dari jawabanmu, temanmu, yaitu apa? Kalimat efektifnya terjadi pertempuran di Surabaya. Boleh. Mengapa Indonesia menolak ultimatum? Ada yang lain? Boleh. Ini kapan sudah boleh? Betul. Siapa? Betul. Di mana? Betul. Bagaimana sekarang? Inggris menyerang dari darat, laut, dan udara. Kaitannya dengan bagaimana? Ada yang punya jawaban lain? Bagaimana dari teks bacaan tersebut? Hah? Tidak. Oke, tepuk tangan buat Ganes. Nah, anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia saya kira cukup, yaitu mengidentifikasi teks dari pertempuran Surabaya. Ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan? Mengenal aspek membuat kalimat efektif? Cukup? Oke, baiklah. Untuk melanjutkan materi yang kedua kaitannya dengan materi IPA, sebelumnya Pak Guru ingin mengajak kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ambil posisi, silakan keluar dari tempat duduknya. Oke, Pak Guru ingin mengajak kalian ice breaking. Siap? Siap? Keluar dari tempat duduknya semua. Yuk. Di rumah. Di rumah. Cut. Anak-anak, terima kasih kalian sudah melakukan breathing, yaitu wujud semangat kita agar tidak ngantuk. Nah, dari
gambar yang kalian SBG tadi. Ini gambar apa? Coba kalian lihat. Beruang. Nah, beruang ini hidupnya di mana? Di kutub ya. Kutub itu kaitannya dengan di cuaca yang dingin. Nah, dari hewan ini itu kan hidupnya kan di cuaca yang dingin. Nah, ini mempunyai ciri khusus. Ya kan? Dari bulunya aja tebal. Ya kan? Terus punya cakar ya toh, untuk berfungsi juga ya toh, untuk mencari makanan, mencari ikan. Ya. Nah, selanjutnya untuk pelajaran IPA kaitannya dengan ciri khas hewan beserta habitatnya. Mari anak-anak memperhatikan dulu mengenai video berikut ini. Nah, perhatikan. Lihat. Ini warna apa, anak? Bunglon. Namun dia punya keistimewaan, yaitu apa? Bisa menangkap mangsanya lebih cepat. Banyak sekali serang tek, nah mangsanya bisa terlahap. Seperti ini. Terus ciri-cirinya, dia punya keistimewaan juga menyesuaikan dengan tempatnya. Nanti yang biasa disebut dengan apa? Mimikri. Nah ini, lihat bagian matanya. Pemakan serangga, dia termasuk pemakan serangga. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak mengenai video bunglon. Nah, nanti Pak Guru akan tampilkan lagi mengenai video bebek dan juga unta. Nah, dari hewan-hewan tersebut itu punya keunikan tersendiri untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya. Ya. Nah, Tuhan menciptakan makhluknya itu disesuaikan juga dengan hal-hal yang ada dalam bentuk tubuhnya. Misalnya ini bunglon punya keistimewaan tadi bisa mimikri. Terus bebek mempunyai keistimewaan, mempunyai selaput, kakinya berselaput, yaitu bertujuan untuk bisa berenang di kondisi yang berair. Terus di sini unta punya keistimewaan, apa? Nah, punya bulu. Di samping itu juga unta mempunyai keistimewaan juga apa? Kelopak mata. Bulu matanya itu panjang, oke. Nah, fungsinya untuk jika terjadi badai debu pasir gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin menampilkan bebek. Video bebek. Jalan. Tadi kan gimana? Guys, kalian pasti masih ingat dong, belum lama ini Ganda Putra Kevin
mentok. Nah, kalau bebek bahasa Inggrisnya dog, entok itu seperti dog. Apa? Pusing? Jangan dong. Ini. Tapi otak maklum kok. Keluarga otak satu ini memang suka bikin bingung. Ya, sudah punya keistimewaan. Nah, ini. Bulu entok dipilih sebagai bahan pembuat kok karena teksturnya halus dan baunya kuat. Bulu ayam sebenarnya juga bisa sih, tapi bulu entok kualitasnya jauh di atas bulu ayam. Sementara kalau angsa, meski halus bulunya, tapi baunya rapuh. Sama seperti keluarga bebek lain, entok juga hidup berkelompok. Bedanya, sobat otak besar ini memiliki alon-alon asal kelakon. Lihat saja tuh jalan-jalannya, slogan. Selain itu, perbedaan entok dibandingkan itik atau bebek adalah keduanya. Kalau entok warnanya putih seperti ini ya teman. Ada bertelur, hewan yang biasanya bakal dihilangi selama 5 minggu. Lalu menjadi anakan seperti ini. Kita sering mengatakan itu ya, tapi anak-anak memiliki garis hitam di matanya. Ada yang unik tentang anak-anak ini loh teman-teman. Atau kecopean di bawah ibunya kemana-mana. Mantul. Makanan untuk sendiri adalah dedaunan. Nah, dari video tadi kalian bisa menyimpulkan bahwa hewan berjenis mentok ini punya keistimewaan, yaitu kalian lihat paruhnya di sini. Paruhnya ini bertujuan untuk bentuknya agak panjang. Terus punya keistimewaan lagi bulunya. Bulunya ini mempunyai keistimewaan jika masuk ke dalam tempat yang berair dia tidak akan basah. Namun setelah keluar dari tempat air cukup hanya dengan mengibaskannya sudah bersih kembali. Nah, terus dari bulu-bulu air, bulu mentok, bulu angsa tadi, bulunya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat apa? Membuat kok. Paham ya? Nah, selanjutnya simak video berikutnya hewan yang hidupnya di gurun. Nah, hewan berikutnya yaitu unta. Ciri khasnya yaitu Perhatikan teman, unta memiliki 2 jari kaki yang berbantalan. Bantalan pada telapak kaki ini sangat tebal dan lebar. Jadi, selain memiliki fungsi agar tidak terperosok di pasir, juga sangat tahan terhadap panasnya pasir di gurun. Datang-datang langsung dipelajari saja. Lipat. Untungnya aku memiliki bulu mata yang panjang dan tebal seperti buatan pesisir yang kita pernah keliling matahari. Sebutir pasir pun dijamin gak bisa masuk kan. Saja yang tadi, tetapi telinga dan hidung yang kecil juga memiliki fungsi yang hebat. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video dari ketiga hewan tersebut, kalian selanjutnya yaitu tugasnya yaitu mengerjakan LKPD yang kedua berkaitan dengan hewan beserta ciri khas dan habitatnya. Silakan dikerjakan, boleh berkelompok. Yo, langsung dikerjakan, nanti maju satu persatu perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Nah, pada KPD yang kedua ini, di sini ada 3 hewan, ya toh, yang sudah dilewat video tadi. Nah, itu kamu pilih ciri khasnya di sini ada.
Kamu pilih ciri khasnya apa dari bunglon. Terus ciri habitatnya di mana kamu cari di sini yang sesuai. Sing kira-kira podo, nggih. Terus yang kedua hewan bebek itu ciri khasnya apa, terus ciri habitatnya bagaimana. Kamu cari di sini, sebaliknya sini. Nggih, paham? Bina, bisa? Bisa mengerti? Yuk, kerjakan yuk. Cepat. Ini. Ini gambar dulu. Memiliki kuno, memiliki bulu mata yang panjang, kaki besar dan panjang, di daerah panas, di daerah merah itu bagus. Hanya pinter nih yang kelompok sini. Oke, sudah selesai ya, anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru minta kelompok dari sebelah kanan. Silakan perwakilan maju ke depan. Boleh bebas. Kamu? Tidak apa-apa. Ya. Bebas. Siap-siap ya untuk yang kelompok sebelah sini perwakilannya. Ya, dengarkan yuk. Hewan bulan, ciri khas bergigi tajam, ekor yang dapat berpegang pada ranting, lidah panjang dan lengket, kulit dapat berubah, ciri habitat, pepohonan semak-semak. Hewan bebek, paru pipih dan lebar, paru berbentuk kerucut dan tajam, bulunya memiliki lapisan minyak, jadi kaki berselaput, ciri habitat perairan tanah berlumpur. Hewan bentang, ciri khas kakinya besar dan panjang, mulut dirundung, bulu mata panjang, ciri habitat pasir pasir daerah panas. Oke, tepuk tangan buat teman. Kalian. Selanjutnya untuk kelompok yang ya, keras nih. Hewan bunglon, ciri khas bunga warna, gigi tajam, ekor dapat berbelerang, lidah yang lebar, ciri habitat pepohonan, semak-semak. Hewan bebek, ciri khas kaki berselaput, bulunya memiliki lapisan minyak, ciri habitat tanah berlumpur dan perairan. Hewan unta, ciri khas memiliki bulu, kaki besar dan panjang, bulu mata panjang, ciri habitat pasir pasir daerah panas. Terima kasih. Kak, boleh kembali ke tempat duduknya. Saya kira mengenai IPA ya, ciri khas hewan beserta habitatnya, saya kira anak-anak sudah paham semua. Selanjutnya untuk memperjelas ya, memetik ya pelajaran kita kali ini lebih paham, lebih lancar, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi nanti dikerjakan secara mandi. Terima kasih anak-anak. Pak Guru dari kegiatan awal tadi sudah menerangkan mengenai materi bahasa Indonesia kaitannya dengan teks pertempuran Surabaya. Nah, dari pertempuran Surabaya tersebut kalian sudah diberikan penjelasan membuat kalimat efektif berdasarkan 6 aspek kalimat tanya, gitu. Apa saja tadi? Apa? Mengapa? Kapan? Siapa? Gimana? Bagaimana? Oke, materi IPA kalian juga sudah diterangkan mengenai ciri-ciri dari hewan beserta dengan ciri khasnya, baik habitatnya juga, ya. Nah, dari bentuk-bentuk hewan tersebut ada hewan satu dengan yang lain itu bentuknya berbeda-beda, ya. Nah, apa? Hewan-hewan tersebut itu mempunyai tujuan, antaranya misalnya hewan yang hidupnya di gurun, itu ciri khasnya bulu selaput mata yang panjang, bulu mata yang panjang, terus memiliki terus kalau hidup hewan yang hidup di perairan, ciri khasnya apa? Kakinya berselaput, terus paruhnya pipi dan lebar. Terus kalau hewan apa tadi, angsa sudah ya, bunglon,
Bunglon memiliki ciri-ciri apa, Adik? Adik? Hah? Ekor yang panjang, ekornya bisa untuk bergelantung. Terus memiliki apa? Lidah yang lengket. Nah, dari sini saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Barangkali ada pertanyaan dari anak semuanya? Tidak? Cukup. Untuk memperjelas pertemuan kita kali ini, memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Kamu. Jelas pertemuan kita kali ini. Tulis nama nomornya, nama nomor absen. Langsung dibaca soalnya nanti ya. Informasi yang menunjukkan aspek di mana? Jawabannya apa? Di mana? Pertempuran terjadi di kota Surabaya. Ada jawaban lain? Betul. Lain? Jawabannya. Selanjutnya nomor 4. Terima kasih anak. Saya oleh Bapak Guru. Silakan dikumpulkan di depan. Ya, menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama.